Mas Josu punya cerita. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama Mas Josu. Hari ini saya mau ngajak teman-teman semua ke satu daerah. Mungkin kalau teman-teman fansnya salah satu penyanyi legenda, saya sebutkan nama, sorry ya, Iwan Fals. Ada satu lagunya yang berjudul Ujung Aspal Pondok Gede. Nah, saya dari dulu penasaran tuh, sebenarnya di mana sih ujung aspal Pondok Gede ini? Nah, hari ini kita mau coba lihat yuk, di mana letak ujung aspal Pondok Gede. Oke, siap-siap ya. Lanjut. Mari kita mulai perjalanan kita. Kita nyalakan mesin terlebih dahulu. Setelah isi bensin ya, saya merasa percaya diri untuk tidak kehabisan bensin di pinggir jalan. Oke, seperti janji saya tadi, untuk teman-teman yang tahu musisi Iwan Fals, itu legenda ya. Saya suka banget sama beliau dari dulu. Nah, ada satu lagunya yang menyebutkan judul Ujung Aspal Pondok Gede. Nah, kebetulan tadi saya habis antar istri saya ujian di daerah Taman Mini. Nah, tadi kepikiran tuh tiba-tiba, oh iya ya, Ujung Aspal Pondok Gede. Saya belum pernah seumur umur ke sana. Nah, saya pengen tahu nih, sebenarnya Ujung Aspal Pondok Gede itu ada di mana sih? Kan itu tuh. Nah, kita coba ya. Kita coba ikutin saya dari arah Taman Mini nih. Ini kita masuk ke mana nih? Jalan Gempol Raya. Oke. Sambil kita menyusuri jalan ke sana, menurut Google, lagu Iwan Fals Ujung Aspal Pondok Gede ini menceritakan tentang satu daerah yang sekarang yang dulu itu namanya Lewinanggung, daerah Depok. Nah, itu cerita tentang itulah perubahan masyarakat dari yang masyarakat desa berubah menjadi masyarakat perkotaan, ya kan, dimana pembangunan tuh terjadi dengan begitu cepat gitu loh. Nah, kalau saya penasaran di mana sih emang sebenarnya Ujung Aspal Pondok Gede atau Lewinanggung ini. Nah, makanya saya coba ajak teman-teman untuk yuk kita cari tahu yuk. Nah, di sini saya udah siapin mapnya. Kelihatan nggak ya? Nah, kita lagi di Jalan Gempol Raya nih. Kita akan menuju Ujung Aspal Pondok Gede atau Lewinanggung. Jarak tempuhnya sekitar 17 km dengan perkiraan waktu sekitar 51 menit. Nah, ini penasaran saya nih jadinya nih. Di mana kira-kira sang legenda mendapatkan inspirasi untuk lagu ini? Oke. Oh, kita ke arah Cilangkap ya. Oh iya, sekali lagi saya ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir dan menonton video saya. Semoga teman-teman semua diberikan keberkahan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Saya rasa-rasanya udah nggak sabar nih mau tahu daerah Lewinanggung atau Ujung Aspal Pondok Gede. Pas saya tahu ternyata daerah Depok, wah, nggak jauh-jauh dari rumah saya nih sebenarnya kan. Jadi lagu yang selama ini saya sering dengar ternyata itu letak lokasinya ada di dekat rumah saya gitu loh. Siapa sih ini yang orang Depok? Angkat tangannya. Luar biasa orang-orang Depok ya. Oke. Cuaca hari ini cukup cerah. Meskipun dari prediksinya katanya nanti sore bakalan hujan sini. Tapi semoga jangan hujan dulu lah. Sebelum kita menemukan daerah Lewinanggung atau Ujung Aspal Pondok Gede. Ya. Oke. Eits, ada yang nyebrang. Silakan Pak, silakan Nak. Oke, kita jalan santai. Daerahnya cukup asri nih ya. Masih banyak pohon-pohon, saya suka nih pohon-pohon. Lebih segar, oksigennya banyak. Ada lapangan futsal juga.
Berarti daerah sini sehat-sehat orangnya ya, suka olahraga ya. Nggak kayak saya nih, perutnya gede, aduh ampun deh. Harus sering olahraga nih, biar tetap produktif. Oke, sekarang kita ada di Jalan Bina Marga. Jalan Bina Marga. Saya yakin ini masih daerah Jakarta Timur ya. Tapi kemungkinan Depok, Lewinanggung berarti dia di daerah, jangan-jangan di daerah dekat Tapos gitu ya, yang bisa tembus-tembus ke Cibubur, jangan-jangan ya. Tapi memang daerah sana memang masih banyak ini sih, apa pohon-pohon, masih rimbun lah, masih asri sejuk kalau saya bilang. Meskipun memang pembangunannya luar biasa di sana, tapi suasana pedesaannya masih, ya masih ada lah beberapa daerah yang masih desa banget dan asri sejuk gitu. Sebenarnya daerah ini juga udah banyak pembangunan ya, karena saya ingat dulu pas zaman saya kuliah sekitar tahun 2005 sampai 2008 saya ke daerah sini tuh masih banyak hutan-hutan pohon-pohon bambu gitu kan. Jadi kalau mau lewat juga ngeri-ngeri sedap juga waktu itu. Takutnya nanti bambunya tiba-tiba turun kan, kalau dilewatin nggak boleh tuh, kalau kata orang tua kan, kalau ada bambu turun nggak boleh dilewati, nanti kita bisa ikut ke atas gitu kan, tiba-tiba bambunya naik berdiri gitu. Ya tapi ya percaya nggak percaya, cuma itu yang dibilang sama orang tua lah zaman dulu, seperti itu. Nah seperti teman-teman lihat kan tuh, masih ada lahan kosong juga. Meskipun sebelah kanan ini ya sudah banyak pembangunan ya. Oke, kita lanjutkan jalan terus sampai kita bertemu dengan daerah ujung aspal Pondok Gede. Semoga ada Mbah Iwan di sana ya. Ngarep. Lanjut lagi. Nah oke, kita masih di Jalan Bina Marga, cuma ini kita ada di pertigaan. Nah, map menunjukkan kita belok kanan. Kanan itu ke arah Ciracas Cibubur. Nah seperti yang saya duga kan nih, berarti kayaknya ini arah-arahnya ke arah Cibubur nih. Waduh, ada apa ini? Motong jalan kita ya. Oke, siap-siap kita mau belok kanan ya. Oh iya teman-teman, selalu ingat kalau kita sedang berkendara di pertigaan, utamakan keselamatan, utamakan keamanan antara kita dengan pengendara lain. Please jangan pakai emosi kalau di jalan, tetap sabar. Karena di jalan ini bukan hanya tentang kita tapi menyangkut dengan pengendara lain juga ya. Itu makanya saya selalu mengutamakan safety first di jalan, itu yang paling penting. Oke, berikutnya kita belok kiri ke arah apa nih? Di Kumat ya. Oke, kita belok kiri, aman. Oke. Cukup lancar jalanan. Oh, ini apa ya? LRT apa nih? LRT ya. Berarti sebelah kiri kita ini jalan tol. Jalan tol Cibubur ya, yang mau keluar Cibubur. Oke. Nah, ini kita ada di Jalan Raya Kelapa II Wetan. Sekitar 14 km lagi menuju Lewinanggung atau ujung aspal Pondok Gede. Ya. Dan ini masih masuk kota administratif Jakarta Timur. Ya. Ini masih belum Jawa Barat tapi masih Jakarta Timur. Sorry, kita agak percepat dikit ya. Kita lewatin Mas Lala dulu. Oke. Shoo, asik. Oh, ini cukup ramai ya. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di daerah sini mungkin hafal ya, atau enggak langsung ngeh gitu loh dengan pemandangan sekitar. Oh, ini daerah rumah saya nih. Kita pertigaan, kita map menunjukkan kita masih lurus.
Kita ikuti jalan dulu, masih lurus. Oh ya, kenapa juga saya terinspirasi untuk datang ke Lewinanggung? Karena ternyata saya nggak nyangka anak saya ternyata suka juga lagunya Om Iwan ya, Mbah Iwan lah kalau dia bilangnya. Lagu yang tikus-tikus kantor, ternyata dia suka. Pas tadi saya tanya, kamu suka lagu apa? Gue nyanyi lagu itu. Loh, saya kaget, saya pikir dia mau nyanyi lagu apa yang ya biasanya kalau anak cewek kan sukanya nyanyi lagu yang apa tuh, yang Freezer tuh, buku-buku. Lagu Frozen. Ini malah lagu itu, tikus-tikus kantor. Saya kaget juga nih. Layaklah disebut anak didik Mbah Iwan ya. Oke, saya perhatiin dari tadi pom bensin cukup banyak di sini ya. Ini salah satu kelebihan kota besar seperti Jakarta. Kita tidak perlu khawatir untuk stasiun pengisian bahan bakar. Itu cukup bertebaran di mana-mana. Cukup aman lah. Oke, kita akan belok kiri mengikuti jalan. Ya, jalannya ke kiri. Di depan itu ada perempatan bukan, pertigaan. Map menunjukkan arah kita akan belok kanan. Ini masih tetap di Jalan Raya Kelapa II Wetan ya. Oke. Oh, ini sepertinya kita mau ngarah ke Cibubur ini. Ya iyalah ya, pasti lewat situ ya, Cibubur ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, sudah banyak bendera merah putih berkibar di sini, umbul-umbul. Menandakan kita memasuki bulan Agustus, bulan perayaan kemerdekaan Indonesia. Untuk tahun ini adalah yang ke-80. Tetap semangat. Merdeka untuk Indonesia kita tercinta. Negeri di mana kita dilahirkan, tumbuh berkembang, mencari makan di sini. Negeri yang sangat kita cintai tentunya ya. Negeri indah yang Tuhan berikan untuk kita. Asik. Yo iya dong. Sebagai orang Indonesia kita harus bangga dengan Indonesia itu sendiri. Oke, di depan ada pertigaan, map menunjukkan kita harus ke arah kiri. Sepertinya saya kenal dengan jalan ini, teman-teman. Kalau saya tidak salah, berarti saya benar. Ya, betul. Ini yang mau ke arah Cibubur. Asik. Mau ke arah Cibubur ya ini ya. Oh iya, mau mengingatkan juga untuk teman-teman, di bulan Agustus ini kita kan mau merayakan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Jangan lupa untuk kita masang bendera ya, sebagai bentuk penghormatan kita kepada negara Indonesia tercinta ini. Kita pasang bendera, kita heningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang dan gugur terlebih dahulu dalam membangun negara ini. Oke, kita pertigaan ke depan itu kita belok kanan. Iya, ini fix ke arah Cibubur. Oke, kalau gitu kita sambung lagi di arah Cibubur ya. Lanjut. Oke, ini benar kita mau ke arah Cibubur. Ada yang Cibubur Mall itu. Nah, ini ada quotes hari ini nih. Di depan saya ada orang pakai baju. Ada tulisan quotes-nya. Di situ tertulis, gagal di pendidikan bukan berarti gagal di penghasilan. Asik. Tipikal pengusaha berarti. Tapi udahlah, jangan bicara perintis pewaris lah.
Kan udah saya jelaskan yang kemarin di short itu kan. Karena sejatinya ya seorang perintis dia pasti akan melahirkan seorang pewaris. Dan seorang pewaris itu bukan hal yang gampang untuk dia menjaga amanah, untuk bisa mengembangkan usaha yang diwariskan kepada dia. Dia seharusnya pewaris itu akan belajar berusaha sama seperti seorang perintis. Kira-kira seperti itulah. Oke, ini kita ada di daerah Jambore kalau nggak salah ya, Jambore Cibubur. Oke, jalanan tadi cukup padat. Nah ini biasa nih perempatan ini memang sering macet sini nih. Karena arah mobil dari arah Cibubur yang keluar tol juga banyak sini. Oke, nah ini daerah Jambore ini Cibubur. Kegiatan pramuka banyak di sini. Kalau nggak salah juga paskibraka kita juga dilatihnya di daerah sini dah. Kalau saya nggak salah ya, mohon koreksinya. Nah itu kan pemusatan pembinaan pasukan pengibar bendera nih di sini nih, lagi pada latihan nih. Yap, semangat latihannya. Merdeka untuk kita semua. Oke. Kita masih lanjut sekitar 31 menit lagi. Jarak tempuhnya 8,5 km, kita akan sampai di daerah Lewinanggung atau ujung aspal Pondok Gede. Nah ini nih Cibubur mallnya. Kita sudah sampai di Mall Cibubur dan sepertinya kita akan masuk ke jalan Trans Yogi nih. Nah kalau untuk teman-teman yang suka jalan atau suka touring ke daerah Bandung, Purwakarta, biasanya ada dua alternatif nih. Pertama lewat jalur puncak, karena lewat Bekasi. Nah di sini bisa juga lewat Jonggol, jalan Trans Yogi. Jalan Trans Yogi nanti lurus terus. Itu bisa juga masuk ke daerah Bandung dan sekitarnya. Jalan alternatif. Ya mungkin dulu jalan ini sepi ya, tapi sekarang sudah mulai cukup rame. Karena di daerah Cilengsi, Jonggol itu sudah banyak perumahan-perumahan yang sudah banyak sekali perumahan Perumnas, perumahan subsidi itu banyak. Makanya banyak juga warga Jakarta yang kerjanya di Jakarta itu rumahnya di sini semua, rata-rata ya. Cuma memang di sini kita masih belum ada transportasi seperti kereta, jadi masih mengandalkan bus atau enggak naik kendaraan pribadi seperti mobil atau motor. Nah itu ya betul seperti dugaan saya. Oh kita nggak nyampe jalan Trans Yogi, ini diarahkannya enggak, iya betul. Oke, kita enggak, benar. Oke teman-teman, ini sepertinya masih lanjut di jalan Trans Yogi. Berhubung jalan raya macet, kita sambung lagi ya. Oke lanjut. Saya masih di Trans Yogi. Di sini kita harusnya belok kanan. Nah, kita akan belok kanan nanti. Oke, memang jalan Trans Yogi ini memang kelemahannya adalah macetnya karena banyak kendaraan yang putar balik ya. Yang apalagi teman-teman yang mau ke arah Cilengsi atau Jonggol tapi tidak dari tol, melalui jalan biasa, itu memang kendalanya banyak sekali sini putaran balik yang akhirnya bikin macet. Dan macet itu sampai mengular lah kalau mau dibilang.
Oke, kalau lurus sono tuh kita bisa ke arah Cilengsi Jonggol, bakal sampai ke Bandung. Nah, ini kita belok kanan di sini. Oke, kita sudah belok kanan. Kita ke arah jalan apa nih? Kalimanggis. Yes. Sekitar 3,8 km lagi dengan jarak tempuh selama 10 menit lagi kita akan sampai di Lewinanggung atau ujung aspal Pondok Gede. Udah nggak sabar lagi rasanya nih. Kayak gimana sih itu daerahnya? Oke. Ya, jalanan cukup sepi, bolehlah kita ya, kencang-kencang dikit ya. Nggak kencang-kencang amat lah, motor saya juga nggak akan sanggup kok terlalu kencang. Maklum motor tua, kayak orangnya udah tua juga. Yes, agak sedikit bergelombang pemirsa. Ada tokong soto, saya suka soto. Enak makan soto ini. Nah kalau di map di sini diarahkannya kita lurus terus. Lurus terus. Kemungkinan sih daerah Lewinanggung ini luas ya. Jadi nanti kita coba susurin kecil-kecilan aja. Kita melihat kondisinya. Tapi di sini ada itu ya, daerah TNI. Nggak tahu itu daerah pelatihannya atau kantor administratifnya. Banyak pohon men. Aduh sejuknya. Ini enak ini. Saya suka pepohonan. Penuh dengan oksigen. Kita lewati. Iya. Oke. Dan di daerah sini juga banyak perumahan nih sepertinya nih. Banyak perumahan. Banyak toko-toko. Kalau saya ngelihat satu daerah tuh banyak perumahan, toko-toko, bahkan ada masjid besar, itu biasanya menandakan bahwa daerah tersebut sudah hidup gitu, banyak penduduk, banyak aktivitas, yang artinya ya ada pergerakan ekonomi yang cukup baik di situ kan. Bahkan ada kedai kopi. Berarti daerahnya udah cukup oke lah kalau mau dibilang, karena kan segmentasi kedai kopi itu kan nggak semua orang ya. Kalau kayak tipikal saya kan nggak terlalu suka ngopi lagi nih, karena udah ada darah tinggi. Biasanya kalau saya ya sekelas-kelas kopi-kopi yang sasetan aja lah. Cuma kalau kedai kopi dia kan udah kopi racikan, jadi beda. Dan harganya pun beda. Ini kita ngelewatin jalan tol nih, lewat kolong. Tapi saya bukan anak kolong ya. Kita semua anak Indonesia. Asik. Lanjut. Saya masih semangat. 2,1 km lagi. Berarti udah mau deket ya. Kalau di map sih menunjukkan ini udah mau dikit lagi nih. Soalnya garis birunya udah keputus nih. Dikit lagi. Satu 1,9 km lagi. Tenang, motor saya ini bisa berlari di kecepatan 1,9 km per detik. Di mimpi tapi. bisa jebol mesinnya tapi. Habis itu. Oh ya teman-teman, untuk yang suka berkendara pakai motor, jangan lupa ya, servis bulanan, servis rutin. Cintai kendaraan Anda. Cintai mau itu motor, mau itu mobil. Karena kendaraan Anda lah yang mengantarkan diri Anda kemana-mana, ke tempat kerja, ngapel, ke tempat keluarga, jemput mertua. Asik, jemput mertua, kesayangan deh ya. Jadi kondisi kendaraan harus fit, harus dijaga, sama seperti kita menjaga diri kita sendiri ya. Kalau ada part-part yang vital itu harus diganti. Oli jangan yang abal-abal, kampas rem apalagi harus diperhatikan. Nah kalau ban, usahakan kalau memang sudah botak ganti, karena ini menyangkut keselamatan. Pokoknya kalau intinya itu menyangkut keselamatan, harus diganti dengan yang berkualitas ya. Jangan aksesoris doang dibanyakin, tapi
utama dari keselamatan di motor itu juga harus diperhatikan. Ya, cari yang original, jangan yang murah-murah asal murah. Ternyata dapat barang murahan. No. Kalau untuk keselamatan jangan pakai barang yang murah-murah. Oke, jalanan depan kayaknya masih padat nih. Kita coba lanjut lagi nanti setelah di tikungan ke kirinya ya. Oke, kita sebentar lagi belok kiri. Ini map menunjukkan kita akan belok kiri. Ah, ini nih berarti nih kirinya nih. Oh iya betul, ini dia. Memasuki daerah hutan-hutan. Tapi ada pemak jeans di sini. Diawasi CCTV pula nih. Ada pohon pisang. Norak banget. Pisangnya banyak men. Pohon apa ini? Tapi ada buah-buahnya. Saya suka buah. Lagi buah semangka. Enak, manis, segar. Oke, 500 meter lagi, 2 menit lagi kita akan sampai di Lewinanggung atau Ujung Aspal Pondok Gede. Ya, masih banyak kebun pisang di sini. Asik ya, berbuah semua. Kita bikin pisang goreng nih. Enak nih pisang goreng. Masih ada rumah-rumah tradisional nih. Apa rumah pribumi? Asik, rumah pribumi. Iya cuy, masih apa, dindingnya masih pakai yang itu, bambu. Asik ya. Tapi sini banyak polisi, maksud saya polisi tidur. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah sampai nih di daerah Lewinanggung atau Ujung Aspal Pondok Gede. Ada kafe, ada gor tanah juga. Suaranya menggelegar. Nah ini kita belok kanan. Kalau di maps ini sudah, ada saung-saung. Ini kayak persis kayak di rumah saya dulu nih, daerah Betawi Jakarta. Wow. Nah ini secara map kita sudah sampai. Inilah yang dibilang daerah Lewinanggung, Ujung Aspal Pondok Gede. Kita coba keliling bentar yuk. Suasananya masih asri, nggak seperti dulu. Kalau saya lihat sih masih banyak pohon pisang ya, beberapa pohon pisang, tapi udah banyak rumah-rumah berdiri di sini, rumah-rumah megah pula. Tuh di sini tiba di Lewinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Asik ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Daerahnya masih ya setengah desa, setengah kota. Di sini gunung, di sana gunung. Bukan. Oke, masih pohon-pohonnya, masih banyak pohon rambutan ternyata. Ini juga. Kalau malam serem nih. Semoga nggak kayak daerah saya dulu ya, kalau malam tuh suka diketawain kuntilanak lah kalau lewat. Lagi kalau habis hujan kan. Jalan besar ini. Jalan besar ya. Kita kemana ini? Kita coba ke kiri deh. Ke kiri. Wah, suasana pedesanya udah hilang. Udah hilang nih suasana pedesaannya. Tapi di daerah sana masih itu tuh, hutan-hutan gitu. Kita coba yuk, telusurin lagi yuk. Saya suka hutan-hutan. Saya cinta hutan-hutan. Apaan sih? Coba kita ke kanan. Kita masukin daerah-daerah kampung nih. Biasanya kalau di daerah-daerah desa itu suka ada yang miara kambing atau enggak miara ayam ya. Ada kandang kambing sama kandang ayam. Nah kita coba deh. Kita akan nemu nggak nih orang masih miara kambing atau miara ayam gitu. Masih ada itu lahan tani. Pohon-pohonnya sih masih ada yang old school ya, tapi ya tanah ini dijual.
seperti inilah mungkin ya. Oh iya masih ya daerahnya. Cuma ya gabungan jadinya. Ada daerahnya masih banyak pohon-pohon tapi ini rumahnya rumah-rumah pribumi kalau kata orang. Tuh, wis, atapnya masih atap itu sedap. Kita masuk lebih dalam lagi ke daerah apa ini? Jangan sampai salah masuk rumah orang nih. Ini ke rumah siapa nih saya? Daerah mana nih? Kayaknya salah. Itu jalan bukan deh. Tapi ada ini. Ada apa namanya? Ya coba dulu yuk, kita nekat-nekat aja yuk. Daerah rumah orang ternyata. Terus kita ke rumah orang bilangnya mau nyuci baju apa gimana? Oh ada pohon cabe. Woi, kok saya jadi Nora ya? Macam di Jakarta nggak ada aja pohon cabe. Wah daerah hutannya cuma sampai sini aja teman-teman. Gimana nih? Oh masih ada itu. Masih ada kuburan di samping rumah. Bu, mari. Asik ya. Ciri khas Indonesia banget. Kalau lewat tuh selalu menyapa. Ibu, bapak. Woi, ngebul. Ini yang saya cari-cari dari tadi. Ngebul. Wes, meledak lagi deh knalpotnya. Wah. Kalau boleh saya mau terjang aja tuh pakai motor nih. Tapi ya jujur, ini kalau malam serem nih kayaknya nih. Maksudnya minim penerangan, tapi ya mungkin orang-orang sini udah biasa kali ya. Ini kan daerah mereka juga. Nah biasanya kalau daerah pedesaan tuh masih ada yang bakar sampah. Itu tuh masih hal yang biasa, hal yang wajar gitu. Cuma ini rame men. Rame ini daerahnya. Nah coba kita ke kiri lagi nih. Nah ini kayaknya pedesaan nih. Pokoknya harus yang desa-desa lah. Apa nih? Jangan itu. Nanti banyak ini lagi. Wah ini kayaknya trek-trekan nih. Kita lihat apakah ini masuk jalur desa atau gimana. Oh ada nih. Wow jalur desa nih asik. Nah, pokoknya kalau nyasar udah lah ya. Oh lagi musim pisang. Selamat datang di desa ujung aspal Pondok Gede. Asik. Yo men. Wih. Menyusuri daerah desa kita bentar dulu. Oh di bawah ada musola. Luar biasa. Landscape-nya asik. Suasana pedesanya dapat. Ada rumah kosong, ada WC-nya lagi terbengkalai di situ. Ini baru desa. Saya cinta desa. Banyak ya saya cinta sama semuanya. Tadi cinta hutan, cinta desa, cinta buah. Masih jalan setapak ini satu mobil. Ya iya betul ini. Mungkin ini yang dibilang ujung aspal Pondok Gede. Masih ada orang bakar sampah. Berarti kita tinggal cari yang piara kambing sama piara ayam. Ini mananya? Oh, masih banyak banyak anak-anak berkumpul. Oh masih ada yang itu kebun-kebun. Mungkin nggak di sini masih ada pohon kecapi? Dulu kan kita kan identik dengan pohon kecapi ya. Wow.
Jalan apa ini? Mantap. Kok jalan mewah? Saya kayak tertarik untuk ke ujung sana. Kita serang aja. Serang. Agak sedikit menanjak tapi nggak terlalu masalah. Daerah desa nih men. Daerah desa. Ah, ketemu kandang ayam. Ayamnya nggak ada dan kita mentok. Oh, ada anak ayam. Halo ayam, ada anak-anaknya juga. Banyak tuh. Ayo burung, terkira maling ayam lagi kita. Kandang ayam, iya. Kandang single sih itu, masih single kali ya, makanya masih sendiri. Kita cari apa? Kandang kambing. Masih ada kuburan di dekat rumah. Ya, ini masih desa. Kemungkinan besar ini ya, desa yang disebut sebagai ujung aspal Pondok Gede atau Lewinanggung. Ya, mana nih? Tapi kok nih kayak daerah perumahan ya? Oke, teman-teman, tadi sorry baterainya habis. Saya ganti baterai dulu ya. Jadi tadi saya kembali ke jalan yang awal. Oke. Sepertinya masih banyak daerah-daerah lain. Jalan tadi belum saya coba ini. Ya, seperti ini kondisinya. Ini kayak jalan tol yang nggak jadi nih. Cuma seperti yang teman-teman lihat, nggak tahu nih jalannya mau kemana nih. Oke, kita masukin lagi jalan desa ini. Ini apa ini? Membuat saya semakin penasaran. Saya mencari kandang kambing di sini. Indikator terakhir, kita bisa katakan itu adalah daerah desa. Ya, masih banyak anak-anak bermain bola. Nah, ini kandang apa nih? Kandang ayam. Nah, ini kandang ayam tuh. Asli kandang ayam ya, asli kandang ayam yang gede lah, bukan yang per kamar gitu, per kerangkeng gitu. Oke. Suasananya masih sangat desa. Ini kita masukin kampung orang gini, saya takut digebukin aja nih. Ya masih. Ini ada lagi nih. Apa ini? Makin menelusuri ke jalan kampung ya. Ada pohon singkong, ada saung-saung. Ini masih desa ini, luar biasa. Ada musola. Assalamualaikum. Tuh kan, sotomi desa lagi bilangnya kan, sotomi desa Bu Uun. Kita kayak masuk ke jantungnya, ujung aspal nih. Nah, pertanyaannya kalau kita merefer kepada lagunya Mbah Iwan, di mana letak desa rumah kepala desa Pak RT tempat tiap sore bermain berkumpul itu? Tentu di sini udah banyak kan kepala desa. Jalan besar lagi pemirsa. Pemirsa, teman-teman. Meskipun banyak kebun-kebun, cuma saya masih penasaran untuk menelusuri jalan-jalan desanya ya. Ya, ini masih lebih nanggung. Rasanya nanggung kalau kita balik. Saya masih penasaran. Ya, kita coba dulu. Ayo dek.
desain tadi ya. Ini soto mie desa Bu Uun. Oh, bonceng 4. Keren. Saya kecilnya takut naik sepeda, takut jatuh. Nanti kalau jatuh luka koreng-korengan kan. Masih banyak jalan-jalan kecil. Nah, ini kita susurin dulu nih. Ujung aspal Pondok Gede atau sekarang disebut Lewinanggung. Ya, sepertinya ini sudah oh, udah jalan besar lagi nih. Ini sudah masuk jalan besar. Sepertinya jalan desanya udah habis ya. Tadi kita kelilingin habis-habisan di situ. Ya, ini masuk ke daerah yang tadi kali kalau menurut saya nih. Oh, jalan yang tadi ya. Oke lah kalau begitu. Sepertinya ini akhir ujung dari perjalanan kita untuk mengoprek-ngoprek daerah ujung aspal Pondok Gede. Mungkin saya coba cari tempat pemberhentian dulu ya. Oke, thank you semuanya teman-teman. Oke teman-teman, sorry banget tadi baterai saya habis. Jadi demikian hasil penelusuran kita di pencarian wilayah ujung aspal Pondok Gede atau sekarang disebut Lewinanggung. Jadi seperti tadi teman-teman lihat ya, biasanya kalau daerah desa itu kan ada kandang ayam sama kandang kambing, tapi tadi kita hanya menemukan kandang ayam dan itu pun cuma ayam-ayam single ya, maksudnya kan bukan kandang ayam yang gede begitu. Tapi ya semoga teman-teman terhibur dan rasa penasarannya sedikit hilang gitu. Jadi mungkin dari daerah inilah Mbah Iwan menuliskan kegelisahan atau kegundah gulanaannya melalui lagu yang berjudul Ujung Aspal Pondok Gede. Untuk semua penggemar Mbah Iwan Fals, silakan menyaksikan video ini. Semoga kalian semua terinspirasi. Dan sekali lagi terima kasih sudah mampir ke channel saya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kesejahteraan dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam hangat dari Mas Josu. Terima kasih. Merdeka.